itu langsung ke Kementerian SDM izinnya, dan profesi itu hanya sebatas OSS-nya dilakukan. Mungkin itu yang masukan dari saya, dan katakanlah terkait dengan itu mudah-mudahan keamanan di bidang pengendalian selaku pengelola wisata itu upaya perlindungan dan pengamanan kawasan tersebut. Kalau memang itu Ancaman penutupan kawasan wisata alam di lahan Taman Nasional Gunung Ciremai atau TNGC oleh KDM atau Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, menjadi perhatian lapisan masyarakat Kota Kuda. Sehingga sedikit mahasiswa, barang pejabat, dan anggota DPRD Kuningan, serta aktivis lingkungan melakukan pembahasan dalam diskusi yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Al-Ihya atau BEM Unisa Kuningan di Saung Kopi Hawu pada Sabtu 17 Januari 2026. Anggota DPRD Kuningan Rana Suparman yang aktivis lingkungan yang dikenal komunitas Patanjala meminta penjagaan lingkungan alam Gunung Ciremai harus dikembalikan pada jumlah tanaman. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Cirebon, Ahmad Ripai. Selamat siang, rekan Ahmad Ripai, silakan dengan laporan selengkapnya. Siang Mbak Rika, terima kasih Rika dari studio memberi kesempatan dan waktu, dan dapat kami laporkan bahwa pelaksanaan diskusi yang membicarakan ataupun membahas soal Gunung Ciremai ini dampak dari ancaman penutupan wisata di lahan TNGC oleh KDM ataupun Kang Deddy Mulyadi yang juga sebagai Gubernur Jawa Barat. Hal itu menyusul dengan laporan-laporan yang diterima oleh KDM dengan dugaan perusakan hutan kawasan Gunung Ciremai hingga muncul berbagai kegiatan di lereng Gunung Ciremai yang mesti mendapat perhatian untuk penjagaan dan pelestarian. Terlepas dengan komentar ataupun tanggapan dari KDM, kalangan pejabat di Kabupaten Kuningan termasuk aktivis lingkungan serta mahasiswa di Kuningan menggelar diskusi membahas ataupun membicarakan tentang keselamatan dan pelestarian hutan gunung alam Ciremai. Hal itu menyusul dengan banyaknya kegiatan ataupun kebijakan yang tidak bersinergi dengan pemerintah daerah, karena lereng Gunung Ciremai ataupun kawasan TNGC ini memiliki regulasi yang vertikal berkaitan dengan langsungnya peraturan di bawah Kementerian Hutan dan Lingkungan. Selain itu juga di kawasan Gunung Ciremai tidak lama ataupun dalam beberapa hari kemarin KDM terjun langsung untuk melakukan pengawasan serta pemberhentian terhadap kegiatan masyarakat, terutama di lokasi pertambangan bebatuan di Kecamatan Pasawahan. Dari beberapa pemateri ataupun peserta diskusi ini melibatkan seperti anggota DPRD Kabupaten Kuningan, pejabat Kuningan yang diwakili oleh Asda 2 Kuningan, serta petugas TNGC dan sejumlah mahasiswa, dan tidak lupa juga ada pemuka ataupun tokoh masyarakat dari Tripaca Tunggal Paseban Kecamatan Cigugur. Demikian Iraka yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan yang dilakukan oleh lapisan masyarakat serta melibatkan petugas TNGC dalam penyelamatan ataupun kelestarian hutan Gunung Ciremai. Terima kasih, saya Ahmad Ripai dari Kuningan melaporkan. Tambangan itu langsung ke Kementerian SDM izinnya, dan profesi itu hanya sebatas OSS-nya dilakukan. Mungkin itu yang masukan dari saya, dan katakanlah terkait dengan itu mudah-mudahan keamanan di bidang pengendalian, pemulihan, dan penaatan hukum lingkungan khususnya di Kabupaten Kuningan sebagai masukan kami untuk, kalau itu kewenangannya TNGC, mungkin kami akan koordinasikan dengan TNGC. Kementerian misalnya SDM, kami juga akan komunikasikan. Sampai sekarang tadi apa yang disampaikan di narasumber di awal terkait dengan sesar Ciremai, kami koordinasikan dengan bagian vulkanologi di geologi. Sampai sekarang belum ada jawaban
terkait dengan sesar Ciremai itu. Mudah-mudahan kami akan informasikan kalau seandainya sudah kami terima. Itu mungkin terkait dengan kebijakan-kebijakan, dan mudah-mudahan ke depan kami juga setuju terkait dengan rencana pengelolaan Taman Nasional itu kolaboratif saat itu tahun 2004. Kami membahas juga, ikut serta membahas, dan mudah-mudahan ini bahan masukan untuk TNGC juga dalam konteks rencana pengelolaan kolaboratif yang seutuhnya. Mungkin ke teman-teman yang ada mungkin bisa jadikan masukan untuk input bagi rencana pengelolaan ke depan ke TNGC. Mungkin itu tanggapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di sini kita masih terhubung kepada Bapak Deddy Kurniawan. Dipersilahkan, barangkali ada tanggapan atau penjelasan tambahan dari Bapak Deddy Kurniawan. Apakah masih terhubung, Pak? Kapital, tapi sampai sekarang, dan sekarang jadi bom waktu, meledaknya sekarang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya klarifikasi apa yang disampaikan oleh Kang Deddy dari apa, Walhi atau dari mana, saya kurang tahu. Kami selalu pengelola wisata, Pak, punya RPP, punya RKT. Silakan Kang Deddy main aja lah ke Taman Nasional ataupun ke warga yang bergerak di bidang wisata. Semuanya punya RPP, punya RKT, Pak. Jadi jangan asal ngomong aja. Tidak punya perencanaan apa-apa. Ada perencanaan rencana kerja tahunan, ada per 5 tahun juga ada. Jadi saya nggak terima kalau yang namanya wisata yang ada di kawasan Taman Nasional asal-asalan, ya. Kemudian kami juga tidak hanya sebatas memanfaatkan jasa, Pak. Selaku pengelola wisata itu, kita mengeluarkan sosial aja per tahun sampai 630 juta. Semua objek wisata, ya. Tambahan dari saya, Pak. Tadi kan disampaikan bahwa belum mempunyai data inventarisir kawasan suksesi alamiah gitu, Pak. Terus juga dihubungkan juga dengan, tadi disampaikan kalau tidak salah saya dengar itu ada semacam usulan mengurangi populasi pinus, mengedepankan pohon endemik. Mohon maaf kalau dalam arti mengurangi populasi pohon pinus dengan cara menebang itu jelas ini, Pak. Mohon izin. Tapi saya arahnya bukan ke situ, Pak. Saya arahnya adalah mungkin yang dimaksud adalah kegiatan pemulihan ekosistem yang kita lakukan, Pak. Jadi secara teknis memang kegiatan pemulihan ekosistem di kawasan konservasi itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.